Halo sobat, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang menahanmu untuk berkembang? Pernahkah kamu melihat orang lain yang sukses, lalu berpikir, dia memang berbakat, wajar saja dia berhasil. Dan di sisi lain, mungkin kamu sendiri pernah gagal sekali lalu langsung merasa, memang aku tidak bisa, aku tidak berbakat. Jika kamu pernah merasakan hal itu, berarti kamu sedang berada di persimpangan besar dalam hidupmu. Persimpangan yang ditentukan oleh satu hal sederhana, mindset atau pola pikir. Carol S. Dweck, seorang psikolog dari Universitas Stanford, menghabiskan puluhan tahun meneliti bagaimana pola pikir memengaruhi hidup manusia. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa ada dua cara pandang besar yang memengaruhi setiap keputusan, setiap usaha, bahkan setiap impian kita. Yang pertama adalah fixed mindset, pola pikir tetap. Yang kedua adalah growth mindset, pola pikir berkembang. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa bakat, kecerdasan, dan kemampuan adalah sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir. Kalau kamu pintar, ya kamu pintar sejak awal. Kalau kamu gagal, berarti kamu memang tidak berbakat. Bagi mereka, kegagalan adalah sebuah tanda akhir. Mereka menghindari tantangan, takut dikritik, mudah menyerah, dan sering iri melihat keberhasilan orang lain. Seakan-akan dunia terbagi dua, mereka yang berbakat dan mereka yang tidak. Berbeda dengan itu, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa berkembang. Mereka yakin bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan batu loncatan untuk belajar. Mereka melihat kritik bukan sebagai hinaan, tetapi sebagai masukan. Mereka percaya bahwa setiap orang bisa menjadi lebih baik jika mau berusaha. Dan inilah yang membedakan. Fixed mindset membuat seseorang berhenti, sedangkan growth mindset membuat seseorang terus berjalan, bahkan ketika jalannya penuh dengan kegagalan. Mari kita lihat contoh nyata. Michael Jordan, salah satu legenda basket terbesar dalam sejarah. Banyak orang mengira ia sukses karena lahir dengan bakat luar biasa. Tetapi tahukah kamu, ketika masih sekolah, ia pernah gagal masuk tim basket? Jika ia punya fixed mindset, ia mungkin akan berhenti, merasa dirinya memang tidak berbakat. Tetapi dengan growth mindset, ia menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi. Ia berlatih tanpa henti, bahkan lebih keras daripada siapapun. Hasilnya, dunia menyebutnya salah satu atlet terhebat sepanjang masa. Contoh lain datang dari Thomas Edison. Ia gagal ribuan kali sebelum berhasil menciptakan bola lampu. Orang dengan fixed mindset mungkin akan menyerah setelah beberapa kali gagal, tetapi Edison berkata, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan ribuan cara yang belum berhasil." Growth mindset membuatnya melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai jalan menuju keberhasilan. Tidak hanya di dunia olahraga atau penemuan, mindset juga memengaruhi dunia seni dan sastra. J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter, pernah ditolak berkali-kali oleh penerbit. Bayangkan jika ia memiliki fixed mindset. Mungkin ia akan menyerah setelah ditolak 1-2 kali. Tetapi Rowling tetap berusaha. Ia menulis dengan keyakinan bahwa ceritanya berharga. Dan akhirnya, Harry Potter menjadi salah satu seri buku paling laris di dunia. Mindset juga memengaruhi dunia bisnis. Steve Jobs, pendiri Apple, pernah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Jika ia menyerah saat itu, mungkin kita tidak akan pernah melihat iPhone atau MacBook seperti sekarang. Tetapi ia memilih untuk bangkit. Ia mendirikan perusahaan baru Pixar, yang akhirnya menjadi salah satu studio animasi terbesar di dunia. Kemudian ia kembali ke Apple dan membangunnya menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di bumi. Growth mindset membuat Jobs melihat kegagalan bukan sebagai kehancuran, tetapi sebagai peluang untuk bangkit lebih kuat. Sobat, tidak hanya orang-orang terkenal yang bisa kita pelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, mindset menentukan bagaimana kita bertindak. Di sekolah, seorang murid dengan fixed mindset yang mendapat nilai buruk akan berkata, "Aku memang tidak pintar, jadi percuma berusaha." Tetapi murid dengan growth mindset akan berkata, "Aku belum menguasai pelajaran ini, tapi aku bisa belajar lebih keras." Perbedaan kata tidak bisa dan belum bisa, itulah yang memisahkan kegagalan abadi dengan peluang untuk berkembang. Di tempat kerja, seorang karyawan yang mendapat kritik mungkin merasa sakit hati dan kehilangan semangat jika ia memiliki fixed mindset. Tetapi dengan growth mindset, ia melihat kritik sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Dalam jangka panjang, siapa yang akan lebih berhasil? Tentu orang yang mau belajar, bukan orang yang berhenti di titik tersinggung. Dalam hubungan pribadi pun, mindset memainkan peran penting.
Orang dengan fixed mindset sering berpikir bahwa pasangan atau keluarga harus sempurna sejak awal. Begitu ada masalah, mereka merasa hubungan itu gagal. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa hubungan adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bisa diperbaiki, dan bisa dikuatkan. Mereka melihat konflik bukan sebagai tanda akhir, melainkan sebagai peluang untuk tumbuh bersama. Carol Dweck juga menjelaskan bahwa mindset tidaklah permanen. Kita semua bisa berubah. Kita mungkin memiliki fixed mindset dalam beberapa hal, tetapi kita bisa melatih diri untuk beralih ke growth mindset. Bagaimana caranya? Pertama, ubah kata-kata kita. Dari "aku tidak bisa" menjadi "aku belum bisa". Kedua, anggap kegagalan sebagai guru. Setiap kali jatuh, tanyakan, apa yang bisa kupelajari dari ini? Ketiga, lihat keberhasilan orang lain bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai inspirasi. Sobat, bayangkan hidupmu sendiri. Berapa kali kamu berhenti hanya karena sekali gagal? Berapa banyak kesempatan yang kamu biarkan lewat hanya karena merasa tidak berbakat? Dan bayangkan, seandainya saja kamu mau berkata, "Aku belum bisa, tapi aku akan mencoba lagi." Mungkin hari ini kamu sudah berada di tempat yang berbeda. Buku Mindset ingin kita sadar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang siapa yang paling pintar sejak lahir, melainkan siapa yang paling berani untuk terus belajar. Bakat bisa memberi awal yang cepat, tetapi growth mindset lah yang membuat kita bertahan dalam jangka panjang. Orang berbakat dengan fixed mindset sering terjebak, karena ketika gagal mereka merasa identitas mereka hancur. Tetapi orang biasa dengan growth mindset bisa melampaui batas, karena mereka tahu kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan. Sobat, inilah pertanyaannya untukmu malam ini. Apakah kamu mau hidup dengan fixed mindset yang membatasi, atau growth mindset yang membebaskan? Apakah kamu mau berhenti hanya karena jatuh sekali, atau kamu mau bangkit, belajar, dan melanjutkan perjalananmu? Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling kuat bertahan. Bukan tentang siapa yang lahir dengan bakat besar, tetapi siapa yang mau bekerja keras meski jatuh berkali-kali. Growth mindset mengajarkan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, asalkan ia mau. Jadi mulai hari ini, ketika kamu gagal, jangan katakan, "Aku tidak bisa." Katakanlah, "Aku belum bisa, tapi aku akan belajar." Ketika kamu dikritik, jangan marah. Katakanlah, "Aku akan memperbaiki diriku." Ketika kamu melihat orang lain berhasil, jangan iri. Katakanlah, "Jika dia bisa, aku pun bisa." Karena selama kita mau belajar, selama kita mau tumbuh, maka tidak ada batas yang bisa menghentikan kita. Sobat, coba pejamkan matamu sejenak. Bayangkan semua kegagalan yang pernah kamu alami. Nilai buruk di sekolah, pekerjaan yang tidak berjalan, bisnis yang gagal, atau mungkin mimpi yang sampai hari ini belum kamu capai. Berapa kali kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku memang tidak bisa. Aku memang bukan orang yang ditakdirkan sukses." Berapa kali kamu membiarkan fixed mindset itu membelenggu langkahmu? Sekarang bayangkan sesuatu yang berbeda. Bayangkan dirimu di masa depan. Dirimu yang tidak lagi takut gagal. Dirimu yang berani melangkah walau jalannya berat. Dirimu yang menjadikan kritik sebagai bahan bakar, bukan penghalang. Dirimu yang setiap hari tumbuh, setiap hari belajar, setiap hari menjadi lebih kuat dari kemarin. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu sukses, tapi seberapa besar tekadmu untuk terus melangkah. Bahkan seekor bambu raksasa butuh bertahun-tahun untuk bertumbuh di dalam tanah sebelum akhirnya menjulang tinggi ke langit. Demikian juga denganmu. Jangan remehkan prosesmu hanya karena belum terlihat hasilnya sekarang. Jangan bandingkan langkah awalmu dengan puncak keberhasilan orang lain. Sobat, Carol Dweck ingin mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak peduli seberapa sering kamu gagal, tidak peduli berapa banyak orang yang meremehkanmu, kamu selalu punya pilihan. Pilihan untuk tetap terjebak dalam fixed mindset, atau pilihan untuk bangkit dan melangkah dengan growth mindset. Tanya pada dirimu sendiri sekarang, apakah kamu mau hidup sebagai penonton dalam kisah orang lain, atau kamu mau menjadi tokoh utama dalam kisahmu sendiri? Apakah kamu mau berhenti hanya karena rasa takut, atau kamu mau berjuang meski harus jatuh berkali-kali? Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik sejak awal. Hidup ini tentang siapa yang tidak menyerah sampai akhir. Dan itu, sobat, hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani memilih growth mindset. Jadi mulai hari ini, ketika hidup menjatuhkanmu, tersenyumlah. Katakan dalam hatimu, "Aku belum bisa, tapi aku akan belajar. Aku akan bangkit. Aku akan terus melangkah." Karena dengan mindset yang benar, tidak ada yang mustahil.